Halo, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngelakuin semacam grammar vibe check. Iya, kita bakal ngebedah sesuatu yang mungkin dulu di sekolah terasa kayak aturan baku yang ngebosenin banget, yaitu soal determiners dalam bahasa Inggris. Some, any, not any, dan no. Tapi sadar nggak sih, kata-kata ini tuh sebenarnya bukan cuma sekedar aturan kaku dari buku cetak. Nggak sama sekali, kata-kata ini justru penuh dengan emosi dan psikologi manusia. Salah pakai sedikit aja, wah makna kalimat kalian bisa berubah total. Coba deh perhatiin kalimat yang satu ini. I don't have no money. Familiar kan? Kalau kita ngomongin tata bahasa standar, kalimat ini udah pasti disalahin 100% sama guru kita. Tapi, secara emosional, kalimat ini jujur banget. Kita semua pasti pernah kan ngerasain keputusasaan dari kalimat itu. Nah, ini dia yang bikin bahasa itu menarik banget. Mari kita bedah kenapa aturan resminya bisa beda banget sama apa yang sering kita dengar sehari-hari. Oke, supaya kebayang gambaran besarnya, ini dia contekan visual dari 4 pemain utama kita hari ini. Poin pentingnya ada di sini. Some itu biasanya dipakai buat kalimat positif, artinya beberapa atau sedikit. Terus ada any, ini lebih sering main di area negatif dan pertanyaan. Kalau not any, itu buat kalimat negatif standar, yang artinya tidak ada. Dan terakhir no. Ini nih buat penolakan atau pernyataan negatif yang super kuat. Jadi ini ya arena bermain kita sekarang. Nah, sekarang mari kita zoom in ke dua pondasi utamanya, some dan any. Some itu bawa semacam vibe yang positif. Waktu kalian pakai some, kalian tuh kayak ngasih isyarat kalau sesuatu itu ada. Ya walaupun jumlahnya nggak spesifik, tapi cukup lah. Di sisi lain, any ini lebih kayak bunglon yang netral. Maknanya tuh fleksibel banget. Bisa berarti satu pun, beberapa pun, atau apa aja. Dan dia emang paling sering nongol di kalimat pertanyaan atau negatif. Terus gimana sih sisi psikologisnya? Coba deh bandingin dua pertanyaan ini. Would you like some tea? Sama, is there any milk? Sekilas sih kayak dua pertanyaan biasa ya kan? Tapi kalau kita singkirin dulu aturan buku cetak dan masuk ke psikologi tersembunyi di balik kata-katanya, kalian bakal lihat ada perbedaan niat yang lumayan jauh di situ. Nah, ini dia nih momen ahanya yang mungkin jarang dijelasin guru di sekolah. Pakai kata some di sebuah pertanyaan itu bukan kayak interogasi agen FBI. Itu lebih ke tawaran yang santai dan sopan. Karena dari awal kalian udah berasumsi kalau tehnya itu emang ada. Dan kalian ngarepin jawaban iya. Beda cerita kalau pakai any. Is there any milk? Itu artinya kalian bener-bener clueless, nggak yakin total, bener-bener murni nanya karena nggak tahu masih ada sisa susu atau enggak di kulkas. Tapi tunggu dulu. Si any ini ternyata bisa juga loh muncul di situasi yang positif. Kapan tuh? Pas kita mau ngebebasin pilihan tanpa batas. Misalnya, you can choose any color. Kalian bebas pilih warna apa aja, nggak ada batasan. Atau, anybody can join. Siapa aja boleh ikutan. Di sini, any justru ngasih kesan kebebasan yang absolut. Oke, sekarang kita nyebrang ke sisi negatifnya. Secara struktur, ada beda yang lumayan kerasa nih antara not any sama no. Not any itu selalu butuh teman. Dia harus ditempel sama kata kerja bantu atau auxiliary verb kayak do not, does not, atau did not, baru deh diikutin any. Kalau no, wah dia jauh lebih agresif. Kata no ini langsung aja nempel di depan kata benda. No food, no reason, no problem. Langsung tabrak. Terus, ngaruhnya ke emosi kalimat gimana? Gini, kalau kalian bilang, I don't have any money, yaitu cuma fakta yang netral aja. Kalian sekedar ngasih tahu status keuangan kalian. Tapi coba bandingin kalau bilangnya, I have no money. Wah, itu beban emosionalnya beda banget. Kerasa banget tegasnya, dramatisnya. Udah persis banget kan kayak jeritan dompet yang benar-benar kosong melompong di akhir bulan. Dan ini ngebawa kita balik lagi ke jebakan double negatif di awal tadi. Secara standar bahasa Inggris, ngegabungin don't yang udah negatif sama no yang juga negatif, itu ya salah besar. Dua negatif itu dilarang di aturan baku. Tapi kenapa sering banget kita dengar? Sederhana sih, dalam bahasa gaul, dialek tertentu, atau lirik lagu, double negatif itu favorit banget buat ngasih penekanan ekstra. Semacam ngomong, nggak, beneran nggak ada sama sekali, gitu. Lanjut ya. Yang bikin menarik lagi, aturan dasar any ini secara natural meluas dan ngebentuk silsilah keluarganya sendiri. Kita punya anybody atau anyone buat orang, anything buat benda, dan anywhere buat tempat. Logika kebebasan tanpa batas dari kata any yang tadi sempat kita bahas, ya otomatis berlaku juga buat semua anggota keluarga ini. Mari kita terapin aturan psikologis ini ke subjek manusia. Misal kalian dengar someone call you. Di situ ada kepastian. Ada orang beneran yang baru aja nelpon.
Cuma kalian mungkin nggak tahu namanya. Tapi kalau dengar kalimat anyone can do this, nah kalian balik lagi ke ketidakpastian yang luas banget. Identitasnya nggak diketahui, ya karena benar-benar bisa siapa aja yang lakuin itu. Dari situ kita masuk ke area yang agak lebih dark nih. No one atau nobody. Artinya, nggak ada satu orang pun. Coba deh dengerin kalimat kayak no one understands me atau nobody came. Kerasa kan nuansanya yang dramatis banget? Kata-kata ini tuh cocok banget buat anak remaja yang lagi asyik overthinking, ngeratapi nasib hidupnya jam 2 pagi. Bener-bener dapat banget feelingnya. Oke, sebelum kita masuk ke klimaks emosional dari materi kita, mari kita kunci dulu semua ini pakai formula emas. Ingat baik-baik ya, kalau suasananya positif, pakai Sam. Kalau kalian lagi nanya atau nggak yakin, pakai Any. Terus, kalau mau bikin pernyataan negatif biasa yang netral, gabungin not sama any. Dan terakhir, kalau butuh penolakan negatif yang benar-benar kuat dan nyelekit, langsung aja hajar pakai no. Buat nutup sesi kali ini, mari kita bangun narasi 3 babak biar kelihatan gimana sih evolusi dari kata-kata ini. Babak pertama, I have some friends. Kalimat yang nyenengin banget kan, fokusnya murni di keberadaan yang positif. Kalian punya beberapa teman, dan ya, hidup kerasa baik-baik aja. Masuk babak kedua, vibe-nya mulai berubah nih. I don't have any friends. Di sini nadanya turun jadi lebih netral, faktual, dan ya jujur aja kedengarannya sedikit menyedihkan. Ini adalah contoh penggunaan not any yang paling standar. Fokus kita udah geser ke ketidakadaan dan ketidakpastian. Dan akhirnya, babak ketiga, eskalasi maksimal. I have no friends. Negatif langsung. Ini udah bukan sekedar fakta netral lagi. Ini pernyataan yang super kuat, tegas, dan emosional. Kalimat terakhir ini tuh kedengarannya persis banget kayak opening scene karakter utama anime yang punya trauma masa kecil dan belum move on sama sekali. Dramatis banget kan? Jadi, pertanyaan penutup dari saya nih buat kalian, selama ini apa kalian cuma sekedar ngapalin aturan tata bahasa yang kaku, atau lewat pembahasan kali ini kalian akhirnya bisa mulai ngerasain denyut nadi kehidupan dari bahasa itu sendiri? Bahasa itu bukan cuma soal hafalan buku cetak yang kering loh, bahasa itu adalah alat yang elegan, kadang bikin pusing emang, tapi bener-bener manusiawi buat ngekspresin emosi kita. Kalau kalian udah bisa nangkep vibe-nya, disitulah bahasa mulai terasa hidup. Makasih ya udah nemenin pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu di bedah materi seru lainnya.